Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak. Terima kasih. Duduk Mbak. Sudah. Perkenalkan diri, saya Muhammad Arismi. Saya di sini sebagai konselor. Kalau boleh tahu Mbak namanya siapa ya? Kalau saya Lia Poliani, Pak. Kegiatan Mbak sekarang ini apa ya? Kegiatan saya sehari-harinya saya mengajar dari pagi sampai sore jam 4 sore, dan setelah itu ya saya jadi ibu rumah tangga seperti itu. Minum dulu takutnya haus habis dari perjalanan. Iya, aus. Kalau boleh tahu Mbak kesini tadi naik apa ya? Naik Grab. Grab. Ada halangan ketika mau kesini? Tidak ada, Mas. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Kalau macet dikit jangan ngaruh ya. Iya lah. Mbak kesini tahu dari siapa ya? Kalau dari teman, Mas. Oh teman. Jadi rekomendasi ya dari teman Iya, ya? rekomendasi dari teman. Sebelumnya pernah mengikuti konseling individual belum? Belum pernah. Jika belum pernah, izinkan saya untuk jelaskan dulu apa itu konseling individual agar proses konseling ini dapat berjalan dengan lancar. Jadi konseling individual ini adalah salah satu layanan yang ada di dalam mereka, di mana di dalamnya terdapat konselor, yaitu saya sendiri, dan klien yaitu Mbak. Di mana tujuannya yaitu untuk mengataskan masalah. Apakah di sini ada yang ingin ditanyakan, Mbak? Tidak ada. Berarti Mbak sudah paham ya apa itu Paham. konseling individual. Alhamdulillah. Mbak, di konseling individual ini ada namanya akses kerahasiaan. Jadi Mbak nggak usah takut untuk menceritakan semua permasalahan Mbak. Terus yang kedua itu ada namanya asas keterbukaan. Mbak di sini harus terbuka dengan saya agar permasalahan yang Mbak hadapi sekarang itu dapat dicarikan masalahnya bersama-sama. Terus yang ketiga ada namanya asas kesukarela. Kesukarela ini Mbak harus sukarela dengan sendiri dan tanpa terpaksa oleh siapapun. Dan yang keempat itu ada asas di tangan klien. Nah maksudnya itu ketika Mbak sudah menjalankan konseling individual dengan saya dan sudah menemukan solusi, di situ Mbak terserah. Itu ada asas keputusan di tangan klien. Maksudnya yaitu ketika Mbak sudah menjalankan proses konseling dengan saya dan sudah menemukan solusinya, Mbak boleh menolak ataupun menjalankan solusi tersebut. Itu yang namanya asas di tangan, keputusan di tangan klien. Sampai sini paham Mbak? Paham, Mas. Nah, jadi di sini kita akan melaksanakan konseling individual selama 30 menit. Apakah Mbak bersedia? Sedia. Alhamdulillah. Sebelum kita melaksanakan proses konseling individual ini, marilah kita membaca doa agar proses konseling individual ini berjalan dengan lancar. Berdoa selesai. Kita langsung saja ke acara inti ya Mbak ya. Boleh Mbak untuk menceritakan permasalahan yang Mbak ada sekarang. Jadi begini, Pak.
hari saya berangkat pagi dan pulang sore. Dan kebetulan alhamdulillah saya kan baru nikah nih 3 minggu yang lalu. Nah, yang saya hadapi sekarang adalah perjanjian saya dengan suami saya. Beliau bilang kalau setelah kita sudah menikah, saya harus meninggalkan pekerjaan saya. Minimal saya ngajar mungkin hanya 1 tempat saja. Tapi saya pikir-pikir sekarang setelah saya sudah menikah, dilemanya adalah saya tidak bisa begitu saja meninggalkan tugas saya di sekolahan itu gitu. Walaupun saya terasa capek dan saya punya tanggung jawab dalam sekolah saya dan juga suami saya. Nah, saya pikir saya tidak bisa begitu saja meninggalkan pekerjaan saya. Tapi di sisi lain saya juga merasa kalau saya punya tanggung jawab kepada suami saya. Karena tidak bisa dipungkiri setiap hari saya pulang sore dan merasa sangat capek. Dan saya sering sekali mengeluh kepada suami saya. Tapi di sisi lain saya juga tidak mau berhenti. Karena saya pikir kalau hanya menjadi ibu rumah tangga saja, saya akan merasa jenuh dan capek. Nah, karena menurut saya kalau saya hanya menjadi ibu rumah tangga, itu akan sangat jenuh dan membosankan gitu. Karena saya terbiasa bekerja dari pagi sampai sore, terbiasa di luar rumah. Kalau saya hanya menjadi ibu rumah tangga itu akan membuat saya jenuh dan saya pasti akan mengeluh juga. Nah, itu yang bikin saya dilema. Seringkali saya mencoba memberi pengertian kepada suami saya kalau saya itu tidak mau berhenti dari pekerjaan saya. Nah, tapi saya juga harus kasih pengertian juga kepada pihak sekolah kalau sekarang posisi saya sudah berbeda dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya saya sangat aktif di sekolah, tapi sekarang saya menjadi terbagi waktunya untuk di rumah dan juga untuk di sekolah. Jadi begitu Pak, yang saya alami adalah kedelemaan saya antara saya harus berhenti dari pekerjaan saya agar suami saya dan juga pekerjaan rumah saya itu bisa saya lakukan dengan baik, atau saya tetap mengajar seperti biasanya gitu. Hanya saja mungkin akan ada perdebatan antara saya dengan suami saya, karena suami saya jujur saja tidak setuju kalau saya terlalu banyak waktu di sekolah, karena kan saya dari pagi sampai sore gitu. Terkadang banyak sekali pekerjaan yang terbengkalai, entah itu pekerjaan rumah, entah itu kewajiban saya kepada suami saya. Nah, itu yang saya alami sekarang ini Pak. Apakah Mbak sudah mencoba untuk mengkomunikasikan kepada suami Mbak untuk permasalahan tersebut? Saya sudah beberapa kali mengkomunikasikan kepada suami saya, karena memang dari awal perjanjiannya adalah jika kita menikah maka saya harus berhenti dari pekerjaan saya. Tapi setelah menikah saya mencoba untuk berdiskusi dengan suami saya, karena saya tidak mau hanya menjadi ibu rumah tangga saja, karena saya terbiasa bekerja kan Mas gitu. Saya takut di rumah akan merasa jenuh gitu dengan rutinitas yang ibu rumah tangga kan seperti itu aja ya kan, akan merasa jenuh saya. Karena saya mencoba berdiskusi dengan suami saya dan suami saya bilang katanya karena saya selalu mengeluh katanya gitu. Jadi saya beliau pengennya saya itu berhenti dari pekerjaan saya, dan itu sudah menjadi keputusan beliau. Tapi di sisi lain saya tidak bisa menerima keputusan beliau karena tidak mudah dan saya tidak bisa begitu saja meninggalkan pekerjaan dan tanggung jawab saya di sekolah gitu. Dan kedua ya itu tadi, karena saya tidak mau hanya menjadi ibu rumah tangga saja, karena itu akan sangat membosankan. Seperti itu Mas. Apakah dipikirkan oleh Mbak untuk atas permasalahan tersebut? Apakah Mbak sudah memikirkan solusi untuk permasalahan tersebut?
Sejauh ini sih saya sudah mencoba mendiskusikan kepada suami saya, dan mungkin suami saya sudah mempertimbangkan apa yang saya inginkan. Nah, saya mungkin saat ini ya hanya akan meminta pengertian dari suami saya kalau saat ini saya masih harus melakukan pekerjaan dan tanggung jawab saya. Seperti itu Pak, atau mungkin ada solusi lain dari Bapak, atau Bapak bisa memberikan saran kepada saya untuk permasalahan saya ini. Mbak, untuk solusi dari saya yaitu Mbak, yang pertama jangan tinggalkan komunikasi, karena komunikasi ini sangat penting, dimana untuk memecahkan suatu masalah itu perlu adanya komunikasi. Nah, Mbak di sini jangan sampai meninggalkan komunikasi, karena komunikasi ini adalah hal yang paling utama dan paling penting. Yang kedua, Mbak bisa mengurangi jam kerja Mbak, yang biasanya Mbak kerja dari jam 7 sampai jam 3 sore. Nah, Mbak bisa mengurangi jamnya itu seperti dari jam 7 sampai jam 12. Nah, dari siang itu Mbak bisa melakukan pekerjaan rumah sehingga Mbak tidak merasa jenuh dan tidak merasa bosan, sehingga semuanya itu balance, seimbang antara tanggung jawab di sekolah dan tanggung jawab di rumah. Mungkin itu saran dari saya Mbak. Bagaimana Mbak? Baik Pak, terima kasih atas sarannya. Mungkin nanti saran dari Mas bisa saya pertimbangkan dan bisa saya diskusikan dengan suami saya. Mudah-mudahan saya dan suami saya bisa mendapatkan jalan terbaik dari permasalahan yang saya hadapi ini. Baik Mbak, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu konseling individual kita. Mbak bersedia untuk melakukan konseling individual minggu depan Bersedia Mas? di hari yang sama atau yang berbeda? Mungkin baiknya di hari weekend, hari Minggu, karena saya free-nya di hari Minggu Mas. Baiklah, di minggu depan hari weekend ya, kita sepakati. Oke, mungkin kita cukupkan dulu konseling individual ini sampai sini, dan kita akan lanjutkan di minggu depan. Saya sebagai konselor mohon maaf apabila saya tidak menyenangkan. Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak yang sudah bersedia mengikuti proses konseling individual ini dari awal sampai akhir. Baik Mbak. Sama-sama Mas. Mas, terima kasih atas konselor hari ini. Saya mau pamit pulang dulu. DJ The Captain.
Musik